kembali kita dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan kemurahan-Mu atas setiap kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami Tuhan, untuk kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau menyertai ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau yang beserta akan kami selalu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersoraklah bagi Tuhan, haleluya.
Benar Tuhan, Engkau setia Tuhan atas setiap kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kau siapkan hati kami Tuhan. Engkau mempersiapkan hamba-Mu Tuhan yang akan membentangkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati lidah bibirnya Tuhan. Biarlah apa yang keluar Tuhan dapat menjadikan berkat Tuhan, jadikan pedoman Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mari pada hari ini kita kembali akan membuka Alkitab dan kita akan belajar bersama-sama. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 dituliskan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lukas pasal yang ke-12 ayat 34 juga mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi ada korelasi saudaraku antara hati dengan harta, dan rupanya korelasi ini, hubungan ini sangat erat. Hati, kalau orang secara dunia itu mengatakan bahwa umumnya orang itu beranggapan bahwa kepala dengan otaknya itu yang seringkali menjadi pengatur dalam hidup ini, seringkali menjadi pengatur dalam kegiatan manusia. Tapi Alkitab menyatakan beda. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jadi Alkitab menyatakan kalau manusia dewasa ini menyatakan bahwa kepala dengan otaknya ini yang merupakan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu yang ada, kegiatan, kegeraan apa aja yang ada dalam hidup manusia. Tapi Alkitab dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 di situ mengatakan bahwa hatilah sebetulnya yang merupakan pusat daripada kehidupan ini, ya. Dari situlah, dari hatilah terpancar semua kegiatan-kegiatan hidup. Secara Alkitab, hati itu dapat diartikan sebagai isi daripada seluruh pikiran, isi daripada seluruh perasaan, isi daripada seluruh kehendak dari seseorang. Lukas 6 ayat yang ke-45 disitu katakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Sementara orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi jelas saudaraku, apa yang keluar bukan saja lewat mulut, bukan saja kata-kata, tapi semua perbuatan yang ada. Alkitab itu menuliskan hatilah adalah sumbernya. Karena hati adalah pusat daripada intelektual, pusat daripada pikiran, pusat daripada kecerdasan. Orang, ya ada macam-macam dalam Alkitab dituliskan banyak hal. Orang bisa menerima firman Tuhan dengan hatinya, menyimpan firman, menerima firman dan menyimpannya dalam hatinya. Mazmur 119 ayat 11. Lalu merenungkan firman itu dalam hati. Mazmur 19 ayat yang ke-14. Menyimpan kata-kata, juga menyimpan firman Tuhan. Jelas saudaraku, jadi orang ini bisa menerima firman, menyimpannya, tapi atau sebaliknya justru menolak firman dan meragukannya, menjadi percaya atau tidak percaya. Itu ada dari hati.
Jadi hati ini adalah pusat intelektual. Semua kegiatan hati ini, terutama hal-hal yang menyangkut pikiran, ada dari hati. Yang kedua, hati adalah pusat perasaan. Hati yang gembira adalah obat, misalnya saudara, kegembiraan atau sebaliknya berduka. Ratapan 2 ayat 18. Hati yang senang atau susah, hati yang takut, hati yang berani, hati yang menderita, atau sebaliknya marah, hati yang bisa bertobat, hati yang diisi dengan kekhawatiran. Ini semua berbicara tentang perasaan. Jadi bukan intelektual saja yang bersumber dari hati, tapi perasaan itu juga dari dalam hati. Yang ketiga, hati adalah pusat kehendak. Hati yang keras dan menolak untuk melakukan perintah Tuhan. Yunus misalnya, itu bersih tegang leher, hatinya menolak perintah Tuhan. Atau hati yang rindu, sebaliknya hati yang rindu menerima Tuhan. Hati yang terarah pada hukum Allah, hati yang setia mencari Tuhan. Dan juga tentunya dari hati ini juga kita mengambil keputusan. Jadi jelas hati ini adalah istilahnya memori atau penyimpanan. Penyimpanan apa? Yang berpusat di hati itu pusat intelektual, pusat perasaan, dan juga pusat kehendak manusia. Jadi itulah sebabnya dituliskan bahwa hati adalah sumber kehidupan kita. Lalu yang kedua, harta. Harta itu pada umumnya orang beranggapan duit. Bukan cuma uang, barang berharga, permata, perhiasan. Ini sesuatu yang menjadi kekayaan. Tapi juga barang milik seseorang. Tapi saudaraku, sebetulnya sesuatu baik itu berwujud maupun tidak berwujud, ya, sesuatu yang punya nilai tinggi atau dianggap bernilai tinggi itu adalah harta. Jadi kecondongan hati manusia, dituliskan ayat tadi, kecondongan hati manusia itu ada pada sesuatu yang dianggapnya berharga di dalam hidup ini. Hati-hati pada zaman-zaman akhir ini menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan keadaan hati kita dalam kaitannya dengan sesuatu yang paling Anda anggap berharga. Itu sebabnya dalam Maliaki 3 ayat yang kedua dituliskan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapa yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang pencuci. Tuhan mendekati hari kedatangannya, dia sangat respect, sangat memperhatikan dengan sesuatu ya, yang berkaitan dengan apa yang hati kita menganggap berharga. Di mana hatimu? Kita ini bisa beribadah, bisa melakukan sesuatu, tapi mungkin saja hati kita tidak ada di sana. Itu sebabnya ketika sekali waktu dalam Markus 12 ayat mulai 41, Tuhan di rumah Allah, di bait Allah, Tuhan itu duduk di mana? Duduk dekat peti persembahan. Duduk dekat peti persembahan. Di situ ada orang kaya yang
mempersembahkan banyak harta. Ada orang yang mempersembahkan keropiok-keropiok duit banyak, saudaraku. Tapi ada wanita yang cuma punya 2 keping uang, lalu dimasukkan dalam peti persembahan itu. Mungkin cuma kelunting gitu, saudaraku ya. Tapi Tuhan manggil murid-muridnya dan Tuhan mengatakan orang ini memberikan lebih banyak daripada yang banyak tadi. Jadi ukurannya bukan jumlah, tapi seberapa Anda menilai sesuatu itu, seberapa tingginya nilai itu. Ya, duit yang banyak buat orang kaya itu tidak terlalu bernilai, saudaraku ya. Tapi buat orang janda, miskin yang tidak punya apa-apa, 2 keping itu adalah hidupnya, adalah segalanya. Mungkin tadinya mau dia pakai buat beli makan hari ini, tapi dia mempersembahkannya untuk Tuhan. Saudaraku, hati-hati, ada banyak orang jatuh, bahkan orang pilihan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan, dalam perjalanan kita menuju kepada tanah perjanjian, mulai kita bertobat sampai kita ke kehidupan yang kekal. Perjalanan ini ada banyak hambatan, tantangan yang harus kita hadapi. Tapi adakah kita bisa berhasil menghadapinya sampai kita menuju kepada tujuan kita, yaitu janji Tuhan mengenai kehidupan yang kekal. Saudara, saya ambil beberapa orang contoh. Ya, ada banyak orang yang jatuh, saudaraku ya. Misalnya Bileam, bukan orang sembarangan. Bileam ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, diberi karunia kenabian, sehingga apa yang dikatakan Bileam itu sangat dipercaya oleh banyak orang. Namun demikian Bileam jatuh, saudara. Jatuh karena apa? Karena ada Balak, raja Moab, yang memberikan iming-iming upah yang besar, sehingga apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Gehasi. Gehasi ini adalah asistennya Elisa. Kalau Elia suksesinya jatuh ke Elisa, andai Gehasi ini sukses di dalam menjalankan pengiringannya, pelayanannya, yang menjadi asisten Elisa itu, saya yakin kelanjutan Elisa mungkin dilanjutkan oleh Gehasi. Tapi Gehasi ini gugur dan gagal, saudaraku ya. Walaupun akhirnya Gehasi menurut cerita adalah 4 orang kusta, salah satunya itu Gehasi dengan anak-anaknya yang kemudian bertobat masuk ke kota dan menyampaikan berita kelimpahan ke kota itu. Namun demikian Gehasi sempat gugur. Karena apa? Karena melihat upah yang dibawa oleh Naaman. Ketika Naaman menerima pertolongan Tuhan melalui Elisa, kustanya disembuhkan. Naaman ini bawa banyak persembahan. Nah, tentu saja yang dibawa oleh Naaman adalah barang-barang berharga. Karena Naaman juga adalah orang yang berkedudukan tinggi, panglima tentara, saudaraku ya. Jadi Gehasi ini melihat barang yang berharga, hatinya jadi condong ke sana. Ketika hatinya condong ke sana, apa yang terjadi? Gehasi gugur, saudaraku, kalah. Gehasi ngejar Naaman, dan apa yang mestinya ditolak oleh Elisa diminta oleh Gehasi. Mungkin itu duit, itu persembahan, itu barang berharga. Tapi sang Lucifer, putra fajar, bintang timur, itu gugur
Karena yang dianggap berharga oleh Lucifer ini adalah ia mengincar tahta, ia mengincar kedudukan. Jadi bukan hanya uang, tapi bukan hanya permata, bukan hanya barang-barang berharga, tapi sesuatu apa saja yang Anda anggap sangat berharga dalam hidup Anda, yang Anda anggap sangat penting dalam hidup Anda, maka itu menjadi harta kekayaan daripada kita sekalian. Saya ambil contoh tentang Achan, saudaraku ya. Dalam Yosua pasal 7 dari ayat yang pertama, Anda nanti baca setelah ibadah online ini selesai supaya Anda tahu ceritanya lengkap. Achan ini adalah, saya katakan, suku Yehuda, salah satu suku Israel. Yehuda itu suku yang dipilih untuk menjadi raja-raja, saudaraku. Achan adalah salah satu dari suku Yehuda. Kemudian Achan ini adalah seorang prajurit atau pasukan daripada Israel, tentara Israel, yang ketika meninggalkan Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka harus berjalan melewati banyak penghadangan, baik itu suku-suku bangsa ya, Moab, Edom, banyak saudaraku ya, dan juga keadaan-keadaan yang sulit. Harusnya yang namanya Achan ini, saudaraku, dia yang anggota pasukan atau prajurit Allah, dia harus berperang menghadapi penghadangan-penghadangan yang ada di depannya, baik itu tantangan dari siapa saja. Dan dia jalan, saudaraku, sampai di kota Yeriko, kota yang berkubu, kota yang gede, saudara. Ini salah satu pasukan adalah Achan juga ikut terlibat tentunya, dan ikut bersorak-sorai memenangkan Yeriko, kota besar yang berkubu itu. Namun demikian, ketika setelah menang dari Yeriko masuk ke kota Ai, sebuah kota yang kecil, saudaraku ya, sebuah kota yang kecil, maka disitulah Achan tersandung. Seringkali kita ini anak-anak Tuhan, kalau menghadapi masalah besar, kalau menghadapi kesukaran besar, kita ini sebegitu berhati-hati dan berjaga-jaga untuk punya sikap perang, sikap prajurit. Namun seringkali kita meremehkan perkara-perkara kecil. Salah satu perkara kecil yang dianggap remeh oleh Achan adalah ketika dia masuk di kota Ai, dia melihat di pasal 7 ayat, kalau tidak salah ayat yang ke-21, situ tuliskan, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear, 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu, disembunyikan dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bagian bawah sekali. Jadi saudaraku, ketika Ai, kota yang kecil yang dianggap remeh, membawa kita kurang siaga, kurang berjaga ya. Apa arti Ai? Ai itu trouble, artinya masalah, kesukaran. Jadi saudaraku, manusia atau pasukan-pasukan tentara Israel, pasukan-pasukan yang dipilih oleh Allah, yang sekarang ini sedang berperang menuju tujuan, yaitu kehidupan kekal, Kanaan yang samawi, itu seringkali menghadapi trouble,
menghadapi kesukaran, bukan kesukaran besar sebetulnya bisa diatasi, tapi ternyata gagal. Apa kesukaran itu? Kesukaran itu yaitu keinginan akan sesuatu yang berharga. Hati Achan menjadi condong. Ia menginginkan baju yang bagus, ia menginginkan emas, perak. Ya. Jadi itulah kesulitannya, itulah trouble-nya. Seringkali kita juga kesulitan atau mengalami kesusahan, kesukaran, trouble ketika kita menghadapi kesenangan kita, kesukaan kita, dan kita tidak bisa mengatasinya. Penghadangan kecil yang tidak kelihatan, yang sepertinya menyenangkan, sesuatu yang jebakan daripada iblis, ternyata itu yang bisa mematikan. Itulah sesuatu yang Anda dan saya anggap sangat berharga. Harta, ilah lain, Baal kita, hobi-hobi kita, kesenangan-kesenangan kita, yang ternyata membawa kita pada trouble yang susah kita atasi. Apa yang terjadi dengan Achan? Karena dia mencari, mengambil, menginginkan dan menuruti kecondongan hatinya untuk menyembunyikan, mengambil dan menyembunyikan harta ini, saudaraku, maka orang Israel mengalami banyak dampak kekalahan besar. Seringkali kita juga, karena kita tidak bisa menguasai diri menghadapi kesenangan kita, hobi kita, apa yang Anda dan saya anggap paling menyenangkan, membuat nyaman, zona nyaman kita. Seringkali kita bisa jadi mengalami kesukaran yang sangat besar. Ya, dampak Achan daripada perbuatan Achan harus dibawa ke lembah Achor, dan disitulah dilempari dengan batu. Jadi Achor as the valley of trouble, where Achan and his family were stoned, di mana Achan, ayah dan seluruh keluarganya ditimpa dengan batu. Batu ini menggambarkan penghukuman. Seringkali kita mengalami banyak kesukaran, kesulitan karena penghukuman. Penghukuman karena apa? Kita tidak bisa menguasai diri menghadapi kesenangan-kesenangan kita. Achor artinya tumpukan batu atau tumpukan puing. Seringkali tumpukan batu atau tumpukan puing ini dipakai oleh orang Israel sebagai tugu peringatan akan adanya sesuatu. Lembah Achor yang artinya tugu ada tumpukan batu adalah tugu peringatan akan adanya hukuman, kesengsaraan, kesukaran di balik hati kita yang condong pada kesenangan-kesenangan kita dan kita tidak bisa menguasainya. Itu sebabnya belajar dari Achan. Bukan saja Achan yang merupakan prajurit Allah. Kita sekarang ini adalah pasukan anggota pasukan prajurit Allah yang sedang berjalan dan berada di medan pertempuran untuk mengalahkan penghadangan di dalam mencapai tujuan kita, janji Tuhan, surga yang mulia, Kanaan yang samawi. Melihat yang gagal, kita jadi kecil hati.
Tapi Anda ingat, di samping yang gagal, ada banyak juga yang berhasil. Musa misalnya, saudaraku, dia meninggalkan kedudukannya, dia meninggalkan kemewahannya. Musa kan sudah diangkat menjadi anak daripada putri Fir'aun. Dia tinggal di istana Fir'aun dalam kemewahan. Tapi apa yang dilakukan Musa, saudaraku? Musa jiwanya, hatinya terpanggil. Dia bukan anak dari putri Fir'aun, tapi dia adalah suku Ibrani, bangsa Ibrani, orang yang memegang janji Tuhan, yang menantikan janji Tuhan. Itulah sebabnya ketika ada pertengkaran, perselisihan antara bangsa Ibrani, Musa berusaha melerai. Dan sebagai dampak daripada apa yang dilakukan Musa, Musa harus melarikan diri jadi DPO sampai di rumah Jitro. Ya. Namun demikian, ketika dia sudah sembunyi di rumah Jitro, Tuhan tidak membiarkan dia dalam persembunyiannya. Tuhan juga cari dia di tempat di mana ada semak belukar yang terbakar. Maka Musa kembali pada jalur rencana Tuhan. Musa kembali pada panggilannya, walau untuk menjalankan panggilannya dengan banyak resiko. Musa takut, bukan tidak takut, karena dia dikejar-kejar Fir'aun untuk hendak dibunuh. Tapi saudaraku, itulah yang dilakukan Musa. Musa mengorbankan segalanya. Bahkan anak istrinya dititipkan ke mertuanya Yitro. Sipora istrinya dititipkan ke Yitro untuk dia boleh membawa bangsa pilihan Tuhan keluar dari tanah Mesir, untuk dia boleh menjalankan apa yang Tuhan mau, untuk dia boleh hidup di dalam panggilannya. Memang ada korbannya, saudaraku. Tapi setelah dia keluar, bawa orang Israel keluar, maka Yitro sang mertua yang bijaksana itu membawa Sipora dan anak-anaknya kembali ketemu dengan Musa dan diserahkan kepada Musa. Nah, yang lebih, yang saat ini saya hendak ajak Anda untuk memperhatikan Daud, saudara. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Seringkali orang dalam keadaan susah, hidup dalam panggilannya, setia mencari Tuhan, setia melayani Tuhan. Tapi kalau dalam keadaan senang, lali sama Tuhannya. Salomo anaknya Daud, saudaraku, memang tidak pernah susah, tapi ketika masa kejayaannya memuncak, Salomo ini melupakan Tuhan dan hatinya dicondongkan kepada istri-istrinya, ya, dicondongkan ke istri-istrinya, dan bahkan pada masa tuanya lebih lagi dia membangun kuil-kuil yang dibenci oleh Tuhan di tengah-tengah Yerusalem, kota yang dipilih oleh Tuhan. Ya, ketika Salomo kecil, muda, belum kelihatan prestasinya, dia setia kepada Tuhan. Bahkan sempat ketemu Tuhan, bermimpi mendapat janji Tuhan yang luar biasa, membangun rumah Allah yang megah. Tapi ketika dia sudah berhasil, kecondongan hatinya beralih. Itu sebabnya ayat awal, di mana ada hartamu, di situ hatimu. Salomo menganggap gondek-gondek, selir-selir istri-istrinya, wanita-wanita cantik yang dipersunting oleh dia, itu lebih berharga daripada Tuhannya. Bahaya, saudaraku. Itu sebabnya dia mengatakan di hari tuanya, kesia-siaan atas segala kesia-siaan.
apa yang dia punyai, semua sudah dia miliki. Bahkan Alkitab menuliskan sebelum dan sesudah dia tidak ada raja yang lebih kaya daripada dia. Tapi sia-sia atas segala kesia-siaan. Berbeda dengan Daud, saudaraku ya. Daud itu dari sejak masa jadi gembala 1-2 ekor sampai menjadi kepala pasukan perangnya Saul, sampai menjadi raja atas 2 suku, sampai menjadi raja atas 12 suku. Daud itu selalu hatinya condong kepada Tuhan. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Pernah sekali waktu Daud berbuat salah, ya, baik tentang istri Uria maupun tentang penghitungan pasukan. Namun demikian kesportifan Daud. Mengapa Daud bisa sportif? Karena Daud tahu betapa pentingnya, berharganya Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya dia lebih baik korban perasaan, korban gengsi, korban segalanya, asal tidak kehilangan Tuhannya. Ya. Kecondongan hatinya, karena dia menganggap Tuhan itu segala-galanya. Coba dilihat di dalam Mazmur pasal yang ke-27. Itu kalau Anda nanti baca dari ayat yang pertama. Tuhan adalah gunung batuku, Dia adalah kota bentengku, perisaiku, Allahku yang aku percaya. Jadi dia tahu persis hidupnya bisa ada hari itu adalah karena pertolongan Tuhan, karena berkat Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Tuhanlah yang merupakan sumber atas segala sumber kehidupannya. Itu sebabnya dia tidak main-main. Di ayat yang keempat, mari kita baca. Di situ dikatakan, karena dia tahu betapa tinggi nilai daripada keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Maka ayat yang keempat itu, suatu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Dalam terjemahan yang lain bukan dikatakan satu hal telah kuminta, tapi satu hal yang sangat kuingini. I have desire of the Lord. Keinginannya kepada Tuhan. Di mana itulah that will I seek. Jadi apa yang dikatakan saudaraku? Desire, hasrat. Bukan cuma minta, sekedar minta. Tapi Daud itu begitu berhasrat untuk bisa diam di rumah Tuhan. Artinya tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tinggal dekat dengan Tuhan. Di situ, saudara, Daud katakan, that will I seek. Itu yang akan aku cari, yang aku kejar, yang saya akan usahakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa itu? Untuk bisa hidup sepanjang hidupku, bisa hidup di rumah Tuhan, hidup tinggal bersama dengan Tuhan. Kalau terjemahan bahasa Indonesia katakan menyaksikan kemurahan Tuhan, tapi bahasa Inggris katakan to behold the beauty of the Lord. Jadi apa itu ya? Menikmati cantiknya, menikmati indahnya. Saya akan bisa merenungkan dan bisa menikmati, menghayati, merasakan dengan seksama
keindahan-keindahan bersama dengan Tuhan. Dan bahkan dikatakan, aku akan belajar di kakinya. Belajar di kakinya. The message itu menelaskan gitu ya. Jadi artinya belajar di kakinya itu diterjemahkan lagi saudaraku. Bukan cuma tinggal dekat dengan Tuhan untuk menikmati masa yang panjang, keindahan-keindahan, kecantikan, keajaiban yang dilakukan Tuhan dalam hidup ini, tapi juga mau belajar dengan kerendahan hati untuk lebih lagi cari tahu, lebih kenal lagi kepada Tuhannya. Luar biasa saudaraku ya. Mengapa? Jadi saudara, Daud hatinya yang condong. Tidak hanya condong, orang yang condong itu tidak diem. Dia akan berusaha berjuang dengan sungguh-sungguh untuk bisa terus dekat, untuk berada di dalam rumah Tuhan. Saudara, hari-hari ini rumah Tuhan kosong melompong. Banyak yang belum bisa ibadah. Mari saudaraku, kita mesti belajar dengan sungguh-sungguh tentang apa yang jadi maunya Tuhan. Bila kita datang kepada Tuhan atau berada di dekat Tuhan dengan kerendahan hati, maka ada banyak hal bisa kita dapat, pelajaran-pelajaran baru, pengenalan akan pribadi Kristus yang indah-indah itu bisa kita nikmati di dalam hidup ini. Sungguh saudaraku, dekat dengan Tuhan itu indah sekali. Itu sebabnya di ayat 5, ayat 6, 7, di situ Daud merasakan keindahan yang luar biasa, karena di Mazmur 27 ayat 5 di situ dituliskan, ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku di atas gunung batu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, itulah satu-satunya tempat yang membuat aku tenang, tempat yang paling aman di dunia yang bising ini, tempat liburan, tempat yang menyenangkan, yang sempurna, jauh dari keramaian hiruk pikuk dunia ini. Maka sekarang ketika kita ada di dekat Tuhan, maka tegaklah kepala kita mengatasi segala persoalan, kesukaran, kesulitan itu, karena kita tahu kita akan bersorak-sorai, menyanyi, bermazmur bagi Tuhan, dan Tuhan itu mendengar, mengasihani kita, mendengar seruan kita, dan memberikan jawabnya kepada kita semua. Saudara, itu sebabnya kecondongan hati itu mendatangkan satu sikap, membuahkan sebuah sikap. Apa yang dilakukan Daud? Hatinya Daud tahu bahwa Tuhan begitu berharga. Tuhan yang memberikan jaminan kelangsungan hidupnya, keamanannya, perlindungannya, berkat-berkatnya. Itu sebabnya Daud tidak hanya condong hati, kecondongan hatinya membuahkan sebuah sikap. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan ketika dia tinggal dalam hadirat Tuhan, dia menikmati baitnya itu, dia menikmati kebersamaannya dengan Tuhan, dan dia bisa merasakan indahnya hadirat Tuhan, indahnya dekat dengan Tuhan. Ada banyak perkara-perkara yang menakjubkan yang bisa menjadi kepunyaannya, yang bisa dinikmatinya. Saudaraku, itu sebabnya ada pujian lama katakan,
itulah Yesus juru selamatku. Harta itu Yesus, ya kehidupanku. Itulah Yesus juru selamatku. Harta itu Yesus, ya kehidupanku. Betul, saudara. Kolose 2 ayat 3. Dituliskan, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. 2 Korintus 4 ayat 7. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat dalam hidup ini, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami sendiri. Gimana? Apa yang Anda anggap paling berharga dalam hidup Anda? Kebersamaan dengan keluarga, hura-hura dengan teman-teman, duit yang banyak, usaha yang lancar berhasil. Saudaraku, ayat yang lain katakan, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka yang lain itu dilengkapkan kepadamu. Jadi kalau kita menganggap punya hati yang tak sadar betul bahwa Tuhanlah yang terpenting di dalam hidup ini, maka kita pasti berusaha seperti itu, mencari hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan merasakan belayan kasih Tuhan dalam hidup ini. Dan saudaraku, Dia sumber atas segala sumber berkat. Yang kita cari jangan berkatnya, tapi sumber berkatnya. Sama dengan orang itu kalau nolong orang jangan ngasih ikan, tapi kasih pancingnya. Orang kalau sudah punya pancing, jangan ambil ikannya orang, tapi datang ke sumber, datang ke danau yang banyak ikannya. Anda harus bawa pancing, Anda harus punya hati yang niat dan berjuang, berusaha dengan fasilitas yang Tuhan berikan kepada Anda. Semua fasilitas Tuhan lengkapkan kepada Anda, seperti Anda sudah dapat pancingnya, dan Tuhan menyediakan dirinya sebagai danau Genesaret yang tiap hari didatangi wisatawan, dan wisatawan di sana tiap hari makan begitu banyaknya ikan petrus, tapi tidak juga pernah habis. Saudara, Dia adalah sumber atas segala sumber. Perbendaharaan Allah itu ada di mana? Saudara, Ulangan 28. Ya, luar biasa, perbendaharaannya berlimpah, yakni di langit untuk beri hujan, dibagi tanahmu pada masanya, memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminjam. Allah sumbernya itu semua alam semesta ini, di bawah, di surga, di atas, dan di bawah bumi, semua punya Dia. Ciptaannya ada di dalam kuasanya. Ketika pemiliknya memberikan kepada kita, kita juga jadi pemilik. Amin, saudaraku ya. Itu sebabnya katakan dalam hati, Yesus itulah harta yang kupunyai. Tapi di manakah hatimu sekarang? Kecondonganmu kemanakah? Mari saudaraku, datang kepada Tuhan untuk mencari dan mencari hadirat-Nya, menikmati baik-Nya, dan menikmati baik-Nya, dan menikmati kasih-Nya. Betul, saudaraku ya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sadarkan senantiasa kami bahwa Tuhan adalah sumber atas segala sumber kehidupan. Itu sebabnya lebih penting dari segala yang terpenting di dalam dunia ini adalah kalau kami memiliki Tuhan. Mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar kuasa Tuhan menolong kita. Ketika kami merasa Tuhan itu penting, hati kami condong, sikap kami
mengejar, mencari, dan menikmati hadirat Tuhan, kami akan mendapatkan nilai-nilai kerajaan surga yang lebih dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku, disiapkan roti dan anggurnya. Pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Syarawarawasikalama-lama. Inilah yang terpenting dalam hidup kami, Tuhan. Ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah, kami manunggal dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Itu satu hal yang sungguh sangat luar biasa dalam hidup kami. Firman Tuhan katakan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan dan yang kepadanya kita mintakan berkat adalah merupakan persekutuan di dalam tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Kita pindahkan cawan ke kanan. Kita taruh tangan kiri di dada kita. Firman Tuhan katakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang kita mintakan berkat dari Allah adalah merupakan persekutuan di dalam darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Angkat tanganmu, ucapkan syukurmu. Sinarawaya sikalama-lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harta milik kami yang terpenting dalam hidup ini. Allahku yang dahsyat, sumber atas segala sumber kehidupan, sumber atas segala sumber pertolongan, sumber atas segala sumber berkat. Penyalutan perlindunganmu ada atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kami percaya hidup kami, Tuhan berikan kepada kami roh Tuhan, supaya senantiasa kami sadar bahwa Tuhanlah yang terpenting dalam hidup kami. Engkaulah harta milik kami. Dalam bejana tanah liat ini ada sesuatu yang berharga, yaitu Tuhan, firman-Nya, hikmat-Nya, Roh Kudus-Nya. Dan di dalam Engkau Tuhan kami mendapatkan segala-galanya. Biarlah berkat Tuhan ada atas setiap kami. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaanmu ditolong, diberi kelancaran, kesehatan dianugerahkan kepadamu, dan roh cinta akan Tuhan, kesadaran akan Tuhanlah yang terpenting di dalam hidup ini menjadi milik yang paten dalam hidup. Dan ketika kami merasakan Tuhan terpenting, Tuhan juga membuat hidup kami jadi penting bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati semua. Amin. Satu-satu